Selamat siang teman-teman dan ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manusia dan Lingkungan. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama itu ada Gina Cornelia Borutarigan dengan NIM akhir 019, ada Igeri Dharma Yuda Udayana dengan NIM akhir 025, dan dengan saya sendiri, Tasya Murni Pasaribu dengan NIM akhir 034. Pada slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya, di mana saya akan menjelaskan pengertian manusia dan lingkungan, di mana manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan, dan mati. Nah, di mana manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan, baik secara positif maupun negatif, untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya. Mencari penghidupan dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang dimana terikat secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya atau disebut dengan lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, di mana manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya, di mana segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik berupa benda hidup, benda mati, kondisi alam, maupun keadaan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan menjadi tempat manusia tinggal dan beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa lingkungan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Lingkungan dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Dan pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Berikut akan saya jelaskan mengenai hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan hidup manusia. Setelah kita ketahui hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dan lingkungan tak bisa dipisahkan. Lingkungan memberikan arti penting pada manusia untuk memenuhi hidupnya. Lingkungan dapat memberikan kebutuhan hidup untuk manusia. Pada intinya, lingkungan memberikan kesejahteraan, jadi sepantasnya kita menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem yang ada. Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi yaitu kebijaksanaan penataan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan, dan mengendalikan diri. Pelestarian lingkungan hidup mencakup pelestarian daya dukung lingkungan hidup dan pelestarian daya lingkungan hidup. Pengelompokan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan. Yang kedua itu ada mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga itu ada mewujudkan manusia sebagai pembinaan lingkungan hidup. Yang keempat ada melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sebagai sekarang dan yang akan datang. Problematik lingkungan sosial budaya yang dihadapi. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya berbagai kehidupan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem atau sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang atau peruntukan ruang atau sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan baik fisik atau alaman dan buatan maupun lingkungan sosial. Dalam problematik lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat, ada beberapa interaksi. Yang pertama itu interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timpal balik atau perorangan antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontrak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, akomodasi, persaingan, dan pertikaian. Terus ada pranata dalam lingkungan sosial, yaitu pranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola manusia guna memenuhi yang khusus dalam kehidupan masyarakat didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Problemanya dalam kehidupan sosial yaitu problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin atau dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada
problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua itu ada problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Yang ketiga ada problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan psikorganis. Yang keempat itu ada problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik agama. Baik, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan belajar dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Program dalam kehidupan sosial. Belajar dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan adalah hal yang harus kita tiru karena mereka menghargai dan menghormati alam serta lingkungan sekitarnya. Mereka bertahan hidup dari memanfaatkan alam dengan tetap mematuhi norma-norma dan aturan adat yang berlaku secara turun-menurun. Aturan dan nilai-nilai budaya yang pada dasarnya membawa kebaikan bagi mereka serta kondisi lingkungan sekitarnya itu melekat dengan sangat kuatnya sehingga keseimbangan antara alam dan manusia bisa terjaga. Next, kesimpulan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun dampak baik atau buruk lingkungan tergantung pada cara manusia mengelola dan memanfaatkannya. Teknologi dan adat tidak selalu menjadi faktor penentu lingkungan lestari. Kesadaran dan kebijakan manusialah yang paling utama. Oleh karena itu, manusia harus bijak dalam menjaga dan memanfaatkan alam demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Lingkungan memberikan kebutuhan dan kesejahteraan bagi manusia sehingga keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata atau kesalahan dalam bicara, mohon dimaklumi. Terima kasih.